Sadar atau enggak, semenjak pandemi COVID-19 mulai datang ke Indonesia, semakin banyak berita-berita yang tidak bisa kita hindari. Dari media, dari sosial media, maupun dari instant messaging. Nah, untuk memfilter berita-berita supaya kita tahu yang mana yang benar dan yang mana yang hoax, kita akan ngobrol langsung sama salah satu dokter, namanya Dr. Indah Kus. Dr. Indah Kus ini adalah influencer juga, jadi kita akan mengupas semua tentang hoax dan juga fakta terkait COVID-19. Halo Dr. Indah. Halo, siang. Dokter lagi stay at home juga ya. Gimana sebagai influencer dan juga pastinya sebagai dokter, bosen gak sih di rumah aja? Dibilang bosen pasti banget bosen karena mostly kan sebenarnya kegiatanku manggung dan itu rata-rata kan memang membutuhkan orang yang banyak kan, dan sedangkan bener-bener even di rumah aja bener-bener juga nggak bisa invite siapa-siapa juga terlalu banyak gitu. Kalau untuk orang yang sering olahraga, apakah bisa meningkatkan imunitas sehingga dia bisa lebih kebal terhadap COVID-19? Bener banget, jadi olahraga itu sebenarnya dia punya sistem mekanisme secara biologis di tubuh kita gitu. Makanya kenapa orang-orang bilang olahraga itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, itu benar. Karena dengan kita berolahraga akan ada banyak banget reaksi-reaksi biologis ya. Banyak banget sebenarnya kalau aku jelasin, tapi salah satunya nih mungkin yang paling bisa kerasa itu adalah namanya T helper. Jadi T helper itu salah satu kayak tentara kan ada banyak jenisnya, ada banyak banget fungsi-fungsinya. Nah, salah satunya ceritanya tuh bagiannya namanya T helper. Nah, si T helper ini dia tuh kalau ketika kita olahraga nih, dia itu bisa meningkatkan si imun kita. Plusnya lagi dia itu buat teman-teman yang suka alergian ya. Kalau alergi itu kan kambuhnya kalau kita lagi jelek kan imunnya atau lagi capek. Nah, si T helper ini bakal kayak minimalisir teman-teman buat enggak kambuh lagi alerginya. Jadi dengan dia ningkatin imun juga, dia juga kayak nurunin buat teman-teman biar nggak kambuh lagi alerginya. Nah, kalau makanan nih dok, ada nggak sih makanan khusus yang harus kita konsumsi ketika sering di rumah supaya menjaga kesehatan? Balik lagi kalau cuman olahraga doang, tapi makannya juga ancur-ancuran, misalkan kayak tetap lemak aja, bla 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 juga kayak sama aja ya. Jadi plus-plus gitu loh, kayak kalian bakar tapi kalian isi lagi dengan yang nggak bagus, kurang sehat gitu sama aja. Jadi emang harus diimbangi sama makan makanan yang sehat. Klise sih, ini kayak olahraga sama makan makanan sehat tuh klise banget, tapi ya memang kayak gitu adanya. Jadi kayak nggak mesti teman-teman harus pure vegan banget misalkan, karena vegan pun kan sebenarnya masih pro kontra ya. Itu kayak kadang ada beberapa yang jadi malah nggak sehat juga gitu. Jadi paling enggak kalian tetap butuh nasi. Kenapa? Karena karbohidrat itu tetap dibutuhkan ketika kalian harus menghadapi virus. Sumber energi yang paling besar itu dari karbohidrat selama ini gitu. Buah-buahan boleh banget, sebenarnya nggak karena ada virus pun teman-teman kan harus sehat ya, kayak buah-buahan boleh, sayur-sayuran juga jangan dilupain. Jadi kayak makanan sehari-hari itu ya tetap paling nggak harus ada buah, sayur, sama protein. Lemak boleh tapi nggak boleh terlalu berlebihan karena nggak bagus juga, apalagi kalau nggak olahraga. Perlu diketahui, sehat boleh, jadi lebih paham tentang misalkan makanan yang sehat yang harus kita konsumsi boleh banget, wajib malah. Tapi jangan sampai kita jadinya berlebihan. Kenapa? Karena kalau buah, oke lah, kalau buah nggak ada kata overload, nggak ada kata overdosis buat buah-buahan, karena dia memang tanaman kan ujung-ujungnya. Jadi kayak terserah kalian mau makan sebanyak apa boleh. Tapi ingat, hati-hati buat teman-teman yang suka mah, berarti nggak boleh terlalu makan buah-buahan yang asam, apalagi belum dikasih nasi misalkan. Belum dikasih makanan, udah makan manggis atau udah makan jeruk, ya sama aja nyakitin diri sendiri kan, malah kayak nyakitin lambung kita. Terus belum lagi misalkan kalau teman-teman, aku minum vitamin C tiap hari, yang 1000, yang satu bulatan aja tuh rata-rata udah 500 sampai 1000. Sebenarnya itu salah loh, nggak boleh teman-teman minum tiap hari. Jadi biasanya tuh sebenarnya dari buah-buahan yang udah kita makan, kita udah dapet vitamin C-nya kok gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman jarang makan buah-buahan, tapi teman-teman konsumsi vitamin C yang bulat, jangan pernah dimakan setiap hari. Boleh 3 hari sekali atau seminggu sekali tuh boleh, jadi nggak mesti banyak-banyak. Takutnya kenapa teman-teman nggak boleh makan atau minum vitamin C yang bulat itu terlalu banyak? Satu dosis hariannya aja biasanya di 200 sampai 500. 500 itu sebenarnya udah gede banget. Nah, sedangkan yang bulat itu 1000, bayangin nggak? Ada berapa? 2 kali lipatnya kan dari yang tubuh kita butuhin. Nah, kenapa nggak boleh terlalu banyak? Karena ketika teman-teman konsumsi vitamin C berlebihan, itu bakal mengganggu fungsi ginjal.
Teman-teman nggak mau kan, kayak pengennya sehat tapi malah jadi sakit ginjal. Nah, ada juga nih dok yang bikin bingung, kalau misalnya sebenarnya jam berjemur yang baik itu jam berapa sih? Matahari itu ada punya UVA, UVB kayak gitu-gitu. Nah, A sama B, kalau A tuh buat, ingat aja A, dia tuh buat aging ya. Jadi emang bagusnya di jam-jam maksimal tuh jam 10. Kenapa? Karena setelah jam 10 ke atas, UVA sama UVB-nya tuh akan maksimal. Coba nggak? Kalau ada matahari panas banget, sebenarnya itu nggak boleh. Nggak boleh teman-teman berjemur di yang lagi panas-panas, saya nggak boleh. Karena justru itu nggak bagus buat kulit. Satu, nggak bagus buat kulit. Yang kedua, kebakar, bukan ngangetin paru-paru. Terlalu panas juga nggak bagus. Jadi kalau paru-paru mungkin nggak akan kena langsung ya, tapi ke kulit kalian juga jadi nggak bagus. Satu, ntar tambah keriput. Belum lagi teman-teman misalkan nggak pakai SPF gitu. Terus kalau ke B itu biasanya kayak yang lebih dalam lagi, pigmentasi, jadi kayak ada takut malah jadi bintik-bintik apa segala macam. Nggak cuma di pipi, di badan juga bisa ada pigmentasi. Jadi harus tahu dulu kayak fungsinya apa. Jadi nggak mesti teman-teman, oh karena pandemi COVID nih boleh sampai sore, bahkan sampai yang benar-benar panas banget jam 12 jam 1. Nggak berubah kok. Maksudnya si panduan teman-teman untuk berjemur itu tetap di bawah jam 10. Tetap nggak bisa lebih dari jam segitu. Dok, tapi kan mau nggak mau kita tetap keluar rumah nih untuk beberapa kebutuhan gitu. Apakah ada step-step khusus yang harus kita jalani misalnya sebelum keluar rumah, dan apalagi ketika balik lagi ke rumah supaya rumah itu terjaga dari penyebaran virus yang kita bawa dari luar? Kalian kalau misalkan mau ke supermarket silakan beli, nggak usah pakai sarung tangan, nggak usah. Misalkan kalian kalau mungkin turun dari mobil masih bersih ya, kalian masih dari rumah. Ketika misalkan kalian udah beres belanja apa segala macem, nggak usah tiap megang barang disemprot, nggak usah. Tuh kan kalian megang barang yang lain lagi. Mending selesaiin dulu, kelarin dulu si belanjaannya. Pakai masker aja boleh, nggak mesti pakai face shield, nggak mesti pakai macam-macam. Setelah kalian belanja, taruh belanjanya misalkan di belakangnya, di mobil apa segala macam. Habis itu pas masuk mobil baru pakai hand sanitizer. Itu nggak apa-apa, karena kan kalian jauh dari sumber air ya, gitu. Itu nggak apa-apa. Nanti mau di rumah atau misalkan pas nyampe rumah, kalian nggak usah mesti hand sanitizer lagi dong. Kalian bisa cuci tangan. Tuh kan kita lagi nggak kekurangan air kan. Karena sebenarnya hand sanitizer itu tidak menjamin kalau kalian itu terhindar dari kuman-kuman atau bakteri, dan nggak bisa juga kalian pakai terus-terusan. Itu tuh maksimal 3-4 kali kalau kalian adalah tenaga kesehatan. Kalau kalian tenaga kesehatan tuh 3-4 kali pakai, itu tuh kelima kalinya kalian harus tetap cuci tangan, karena nggak malah numpukin kotoran kalau pakai sanitizer lama-lama. Itu tuh biasanya buat yang hal-hal darurat aja. Jadi tetap lebih bagus itu 100%, dan yang emang direkomendasiin sama WHO itu adalah cuci tangan. Baik lagi, jadi intinya gini, kalau virus itu kan sebenarnya makhluk hidup ya. Dia itu butuh sel hidup untuk hidup. Jadi kalau misalkan dia ada di benda mati, dia nggak akan bertahan lama. Udah pasti itu. Kalau misalkan kalian mau pakai desinfektan boleh, tapi ya nggak usah sampai basah. Karena kan sebenarnya desinfektan itu buat benda mati. Kalian nggak boleh ngasih ke kulit, apalagi ke muka. Baik lagi nih, desinfektan itu bukan untuk pemakaian kulit. Jadi nggak boleh disemprotin ke makhluk hidup. Intinya gitu aja. Perlakuan untuk barangnya kayak apa nih? Misalnya selain dicuci, adakah proses-proses khusus supaya mencegah penyebaran virus? Oke, kalau soal nerima barang, yang penting kalian nggak dekatan pokoknya kasih jarak aja sama si yang ojolnya. Kalian kan nerima nggak gini kan, nerimanya pasti nerimanya gini dong, jauh kan. Kalau mau nerima langsung, habis itu kalian misalkan mau diemin barangnya dulu boleh, silakan. Kalau barangnya bukan makanan ya. Kalau kalian mau langsung dibuka, buang sampah bungkusnya, terus kalian cuci tangan, itu juga cukup, bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan makanan, saran aku jangan disemprot desinfektan, udah kalian diemin aja kalau mau. Kalau misalnya kita lihat nih dok, banyak banget hand sanitizer sama disinfektan yang udah diproduksi gitu. Sebenarnya seberapa penting sih kita punya disinfektan di rumah atau untuk kebutuhan rumah tangga gitu? Semua orang mungkin bisa bilang butuh, ya kan? Karena semua orang punya hak untuk melakukan desinfektan gitu. Nah, cuman kita lihat lagi prioritasnya, penting apa nggak penting. Siapa sih yang paling penting dalam situasi kayak gini? Itu balik lagi adalah tenaga kesehatan atau tempat-tempat umum yang mesti banget dibuka. Kayak supermarket, apalagi yang buka sekarang, pom bensin, kayak gitu-gitu. Silakan. Tapi kalau di rumah, ya kalian aja disuruh di rumah kan. Maksudnya kayak nggak mesti banget jadi clean freak harus tiap minggu panggil desinfektan. Belum tentu juga kalau si mas-mas desinfektan itu juga bersih. Siapa tahu dia juga malah bawa sesuatu dari luar ke dalam rumah, kayak gitu-gitu loh.
Kalau teman-teman bikin DIY tapi nggak berdasarkan pharmaceutical grade, atau misalkan apa ya bahasa Indonesianya, sesuai dengan standar farmakologi atau sesuai dengan standar yang dibikin di BPOM lah kayak gitu, itu nggak bisa, itu nggak sah, tetap aja cuci tangan adalah yang paling baik. Udah gitu aja sih. Terakhir dok, kita kan nggak pernah tahu nih orang yang carrier seperti apa. Sebenarnya ada nggak sih proses atau misalnya tindakan khusus untuk orang-orang yang di rumah yang masih interaksi sama orang yang pergi-pergian, takutnya ada yang carrier, apakah misalnya jenis isolasi mandiri atau seperti apa dok? Sekarang ya dalam situasi kayak gini, misalkan ada banyak orang yang masih belum bisa WFH, kepala keluarga lah misalkan gitu ya. Balik lagi, yaudah kita terapin aja kayak kalau misalkan tenaga kesehatan lagi jaga gini. Sebelum kita pergi keluar untuk bekerja, pastikan kalau teman-teman itu benar-benar yakin mental dan fisik. Mental kalian gak usah jadi kayak super takut. Gimana ya, mau gimana ya udah, kalau kalian ngerasa harus bekerja ya udah doa aja, berdoa. Nah, tapi yang paling penting adalah harus siapin juga fisik yang baik. Jangan sampai teman-teman ngerasa nggak sehat, ngerasa lagi nggak bagus nih imunnya, tapi tetap memaksakan diri untuk bekerja. Kalau teman-teman udah bisa kuat fisik dan mental, silahkan bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman bekerja, tetap ingat sekarang lagi ada pandemi. Jadi kalau teman-teman sebisa mungkin ingat bekerja boleh, tapi tetap harus juga jarak sama orang yang misalkan mau ngasih barang ke kita atau mau kita kasih barang. Pokoknya bekerja sama kita tetap lakukan juga jarak dan pakai masker. Itu yang bisa kita pakai. Nah, setelah pulang ke rumah, itu teman-teman bisa langsung mandi. Bajunya langsung diluci atau misalkan ditaruh di keranjang cucian boleh lah. Oke, makasih banyak Dokter Indah udah dijelaskan secara rinci. Akhirnya kita semua ngerti dan bahkan ada beberapa informasi baru juga, jadi makasih banget. Tapi sebagai penutup Dokter Indah, kita pengen main rapid question. Jadi Dokter Indah akan dikasih pertanyaan, Dokter Indah bisa jawab itu hoax atau fakta, oke? Oke. Yang pertama, Enggak, hoax. Hoax. Bisa, tapi tidak menjamin. fakta ya dok ya? Itu fakta, Tapi tidak menjamin. tapi tidak menjamin. Oke, makasih banyak Dokter Indah. Semuanya informasinya sangat bermanfaat buat kita. Dokter Indah stay safe, stay healthy. Semoga semua pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Makasih banyak pokoknya Dokter Indah atas waktunya. Juga Ferti, teman-teman yang udah invite juga, semoga bisa kita share ke semua orang ya, biar bermanfaat.